Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang arti pentingnya studi kebijakan. Kebijakan itu policy ya, jadi ada arti yang sangat penting dalam studi kebijakan publik atau policy publik. Mengapa? Ya, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengapa hal itu dipandang sebagai studi yang penting? Yang pertama yaitu banyaknya tuntutan masyarakat. Jadi semakin zaman itu maju, semakin masyarakat itu cerdas, maka dia akan menuntut berbagai hal. Sehingga memerlukan sebuah kajian atau riset ataupun pembangunan sebelum kebijakan itu diterapkan. Oleh karena itu, yang dipelopori oleh William Dunn, muncul disiplin cabang ilmu yang disebut dengan analisis kebijakan publik. Nah, analisis kebijakan publik ini merupakan kunci dasar dari arti pentingnya pembuatan kebijakan publik. Kemudian yang kedua yaitu adanya para pengambil kebijakan publik atau policy maker dan para penasihat kebijakan publik atau policy advisor, itu keduanya dituntut untuk menguasai analisis kebijakan publik atau yang disebut dengan policy analysis. Jadi baik para pengambil kebijakan ataupun para penasihat pengambil kebijakan, dia harus menguasai analisis kebijakan publik. Apa sih sebenarnya yang paling sederhana dari kerja analisis kebijakan publik itu? Jadi sebenarnya sebelum kebijakan itu diambil, dilakukan kajian, analisis. Kemudian juga dilakukan pemikiran yang mendalam. Kalau diambil kebijakan A, kira-kira dampaknya seperti apa? Kalau diambil B, kira-kira dampaknya seperti apa? Jadi para pengambil kebijakan dan juga para penasihat kebijakan harus memperhitungkan kelebihannya apa, kemudian dampaknya apa. Diusahakan sekecil mungkin dampak yang timbul dan diusahakan sebesar mungkin pengaruh-pengaruh positif yang timbul. Inilah maka sangat penting kemampuan dari pengambil kebijakan sebelum mengambil kebijakan. Nah, kebijakan yang baik itu harus mewujudkan yang namanya efisiensi. Dan juga harus mewujudkan tepat sasaran serta menghasilkan outcome. Nah, outcome yang baik itu impact-nya positif. Jangan sampai outcome itu yang dihasilkan adalah dampak. Saya jelaskan di sini, yang namanya dampak selalu negatif. Oleh karena itu, arti kata orang banyak mengatakan dampak positif itu salah. Yang namanya dampak pasti negatif. Nah, kalau akan berkata tentang dampak positif, apa Bu? Ada makna tersendiri yaitu impact positif. Nah, berarti kalau misalnya seorang pengambil kebijakan, dia akan bertekad menghasilkan outcome yang bagus, maka dia harus berpikir, apakah keputusan yang saya ambil ini akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perkembangan global. Kita ini tidak bisa lagi hidup dengan batas tembok antar negara yang saklek. Globalisasi menuntut kemampuan pengambil kebijakan
itu memiliki pemikiran global dan mengambil kebijakan selalu dengan pemikiran yang strategik. Ya, strategik sekali harus dipikirkan. Supaya apa? Supaya setiap kebijakan yang diambil itu baik bersifat internal maupun eksternal akan terterima dan menimbulkan impact positif atau outcome positif baik bagi negara sendiri, di dalam negeri maksudnya, juga akan memberikan outcome yang positif kepada dunia luar. Nah, sebenarnya siapa sih aktor-aktor yang terlibat di dalam kebijakan publik? Orang sering memahami sebuah kesalahan besar dari pemikiran bahwa yang harus mengambil kebijakan publik itu adalah kewenangan tunggal dari pejabat atau aparat pemerintah. Tidak, ada aktor-aktor yang terlibat. Yang pertama yaitu aktor publik. Kalau aktor publik ini jelas bahwa aktor publik itu yang dimaksud ya pejabat publik. Siapa itu? Ada lembaga eksekutif, kemudian ada lembaga legislatif. Lembaga eksekutif Anda tahu, itu dimulai dari presiden, menteri, kemudian lembaga non-kementerian, atau badan setingkat kementerian, sampai kemudian struktur di bawahnya, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, ini adalah aktor-aktor publik yang mengambil kebijakan publik di tingkat peraturan-peraturan yang menjadi domain kewenangan eksekutif. Contohnya apa? Contohnya misalnya peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, instruksi menteri, kemudian peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, seperti itu. Nah, kalau lembaga legislatif sebagai aktor publik itu dari mulai pusat, DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Yang dihasilkan produknya apa? Kebijakan publiknya. DPR RI menghasilkan undang-undang, DPRD provinsi menghasilkan yang namanya perda provinsi, DPRD kabupaten menghasilkan perda kabupaten, DPRD kota menghasilkan perda kota. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aktor privat. Aktor privat ini itu meliputi sekelompok. Ya, jadi sekelompok. Kelompok itu bisa berwujud organisasi atau kelompok yang tidak berwujud organisasi. Yang penting kelompok itu memiliki peran sebagai pressure group. Jadi dia yang menekan. Menekan siapa? Menekan pada aktor publik sebelum mengambil kebijakan publik. Jadi dia terlibat di sana. Dan juga kelompok ini termasuk kelompok interest group. Kelompok yang memiliki kepentingan. Nah, sebagai contoh misalnya, kebijakan publik di dalam pengambilan keputusan undang-undang. Omnibus Law kemarin itu. Pressure group-nya siapa? Para organisasi buruh. Itu pressure group-nya. Kemudian interest group-nya siapa? Bisa Kadin, bisa Ikadin, bisa dia berkepentingan. Kedua ini memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, inilah di sini. Sudah saya berikan contoh. Kemudian yang terakhir yaitu aktor civil society. Itu meliputi LSM, RW, RT, dan sebagainya. Ketiga aktor ini dia akan melakukan perannya masing-masing bagaimana mereka menuntut kepada aktor publik yang membuat peraturan itu bisa menghasilkan peraturan yang bagus, yang memiliki impact positif. Saya kira pada pembahasan dan penjelasan saya cukup di sini. Selanjutnya nanti kita akan menyambung kembali pada
topik-topik yang masih terkait dengan kebijakan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.